wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isi dari keduanya, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang juga telah menciptakan manusia, demikian pula golongan jin, agar mereka mau beribadah kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahawa min fawaidil amrad, termasuk di antara faedah dari adanya penyakit-penyakit adalah annaha tundiruka minar rahili min hadhihi dunya, bahwasanya penyakit-penyakit yang ada, apapun itu bentuknya dan namanya, memberikan peringatan kepada kalian, kepada kita, bahwa kita ini akan meninggalkan dunia. Wa annaka lan tabqa fiha muna'iman wa salima, dan kita tidak akan pernah bisa kekal di dunia ini dengan terus mendapatkan nikmat ataupun selamat dari perkara-perkara yang tidak kita senangi. Fahiya tudzakiruka bil maut li ajli an tasta'idda, dan penyakit-penyakit yang ada juga akan mengingatkan engkau atau akan mengingatkan kita kepada kematian agar kita mempersiapkannya dengan baik. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam perkataan beliau ini mengandung sebuah hikmah yang luar biasa di dalam kita mensikapi sebuah penyakit yang entah itu menimpa diri kita ataupun menimpa orang lain, bahwa di dalam penyakit tersebut terdapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita petik pelajaran tersebut. Oleh karena itu para ulama mengatakan sesungguhnya dengan adanya penyakit-penyakit tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan adab atau mengajari adab dan juga sikap kepada kaum muslimin. Dengan adanya penyakit apapun itu bentuknya, entah yang menimpa kita ataupun orang lain, maka itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala mengajari kita adab, bagaimana bersikap, kemudian juga bagaimana kita mempersiapkannya dan juga menghadapi penyakit tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika seorang muslim sakit, apapun bentuk sakitnya, sekalipun hanya tertusuk dengan duri yang kecil, yang mungkin sakitnya tidak menjadikan dia berada di rumah sakit,
maka jika dia menghadapinya dengan sabar, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin kalau dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia bersyukur. Dan kalau dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah musibah, sabara, maka dia akan bersabar, dan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Jadi memang seorang muslim memiliki perkara yang luar biasa. Ketika diberi, dia bersyukur kepada Allah, dan itu kebaikan untuk dirinya. Dan ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan itu juga kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekiranya seorang muslim sedang sakit, lalu dia bersabar atas musibah, atas penyakit yang telah dia derita, atas ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebaikan. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis-hadis beliau bahwa penyakit tersebut atau sakitnya tersebut bisa menjadikan dosa-dosanya gugur. Suatu hari Nabi SAW mendatangi seorang sahabiyah, sahabat Nabi SAW dari kalangan perempuan, namanya Ummu Al-Ala. Kata Ummu Al-Ala, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku sedangkan ketika itu aku sedang sakit. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, abshiri ya Ummal Ala, abshiri ya Ummal Ala, bergembiralah kamu wahai Ummul Ala. Fa inna maradal muslim, sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu dapat menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana api bisa membersihkan kotoran dari kotoran-kotoran emas dan perak, akan melunturkan dan melelehkan kotoran-kotoran emas dan perak. Dan itulah ibarat yang Nabi SAW berikan kepada Ummul Ala secara khusus dan secara umum kaum muslimin yang mereka sedang sakit, ditimpa sakit, kemudian dia mau bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Absyiri ya Ummul Ala, bersabarlah kamu wahai Ummul Ala, berbahagialah kamu wahai Ummul Ala. Fa inna maradal muslim, karena sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu akan meruntuhkan dosa-dosanya sebagaimana api bisa menghilangkan dan melelehkan kotoran-kotoran emas dan juga perak. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat yang lain beliau juga bersabda, ma min muslim yusibuhu alladhi adha min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu. Tidaklah seorang muslim ditimpa dari suatu penyakit, ditimpa dengan sakit, kecuali pasti dosa-dosanya akan rontok sebagaimana daun itu ataupun sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya. Dan masih banyak lagi. Bahkan Nabi SAW menyatakan tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kegelisahan, suatu kesempitan, sekalipun sampai hanya duri yang menusuk pada dirinya, kalau kemudian dia mau bersabar, maka itu akan merontokkan dosa-dosanya. Bayangkan duri yang mungkin tidak akan menjadikan kita sakit yang begitu lama, mungkin hanya sekedar sakit sebentar saja, akan tetapi kalau kemudian itu kita hadapi dengan sabar, maka itu akan merontokkan, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi sakit-sakit yang berat misalnya, maka hendaknya terus bersabar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan dari penyakit tersebut ampunan dari dosa, digugurkan dosa-dosanya, dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkataan Asy-Syaikh As-Shalih Al-Fauzan
hafizahullah ta'ala, juga terdapat pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu tidaklah kita ini kekal di dunia. Tidak ada seorang pun yang akan hidup kekal di dunia, sekalipun dia adalah seorang nabi, sekalipun dia adalah seorang rasul. Karena setiap mereka yang bernyawa pasti akan mendapati yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Dan setiap manusia tidak akan pernah kekal di dunia. Dan kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa di antara hikmah adanya penyakit adalah mengingatkan kita bahwa kita ini tidak akan pernah kekal di dunia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indallahi yanfad wa ma indallahi baq." Sesungguhnya apa yang ada di sisi kalian maka pasti akan sirna, akan musnah, akan hilang, tidak akan kekal. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala maka pasti baq, kekal, abadi, dan tidak akan pernah sirna. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Surga dengan seluruh kenikmatannya kekal abadi, tidak akan pernah sirna. Seseorang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, maka mereka akan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Kalau kita hidup di dunia, maka ketika Allah memberikan kita kenikmatan kekayaan, maka itu pun akan terputus. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelezatan makan dan minum, itu pun akan terputus, tidak akan pernah mendapatkan itu seluruhnya atau seterusnya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia yang lain, maka pasti akan ada jedanya, akan ada putusnya, bahkan akan ada putus untuk selama-lamanya, yaitu dengan adanya kematian. Akan tetapi surga dan seluruh kenikmatannya yang ada di dalamnya maka tidak akan pernah terputus, terus akan didapatkan oleh seorang muslim, seorang mukmin yang mereka masuk ke dalamnya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut, bahwa tidaklah yang ada di sisi kalian kecuali yanfad, akan musnah, akan sirna, akan fana. Wa ma indallahi baq, akan tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan kekal, dan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita kemudian menjadi sebagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir yang mereka tidak meyakini adanya kehidupan akhirat, yang seakan-akan mereka akan kekal hidup di dunia dan mereka mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kalian wahai orang-orang kafir, kalian lebih mengutamakan dunia, kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih kekal. Malik bin Dinar rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, lau kanatid dunya min dahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa fal wajibu 'alal muslim ayyakhtara ma yabqa atau kama qala. Malik bin Dinar beliau mengatakan, seandainya dunia ini adalah seperti emas, akan tetapi fana, sedangkan akhirat itu seperti tembikar. Tembikar adalah sesuatu yang dibuat dari tanah liat, apapun itu bentuknya, tembikar. Kalau dibandingkan dengan emas tentu lebih baik daripada emas, atau lebih baik daripada tembikar. Kalau seandainya akhirat itu seperti tembikar tapi dia kekal,
Maka kata Malik bin Dinar, maka wajib seorang muslim untuk memilih tembikar tersebut dibandingkan dengan emas. Jadi kalau seandainya dunia itu ibarat emas, akan tetapi fana, tidak kekal, sedangkan akhirat itu seperti tembikar, sesuatu barang yang terbuat dari tanah liat, akan tetapi dia kekal, maka seorang muslim yang cerdas harus memilih tembikar tersebut karena dia kekal daripada emasnya yang dia fana. Oleh karena itu kemudian Malik bin Dinar, beliau mengatakan, oleh karena itu bagaimana kalau kemudian yang sebenarnya emas adalah akhirat, sedangkan yang dunia adalah tembikar yang fana, yang tidak akan pernah kekal abadi. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hikmah adanya penyakit yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala adalah hendaknya kita menjadi seorang yang cerdas agar selalu senantiasa mempersiapkan kematian dengan baik. Jadi di antara faedah dan hikmah adanya penyakit adalah mengingatkan kita kepada kematian yang hendaknya kita persiapkan dengan baik. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, seseorang meninggalkan dunia ini hanya bisa dengan ataupun hanya bisa melakukan salah satu dari dua cara, dua keadaan. Salah satu dari dua keadaan, ima dia keluar dari dunia ini dengan kehidupan akhir yang baik ataupun dengan kehidupan akhir yang jelek, wal iyadu billah. Seseorang meninggalkan dunia ini bisa dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, ataupun su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek, wal iyadu billah. Oleh karena itu kalau kita ingin agar akhir kehidupan kita ini adalah kebaikan, maka hendaknya kita selalu senantiasa mengingat kematian, kemudian mempersiapkannya dengan baik. Di antaranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, al-kayyis, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang dia dana nafsah, yang dia bisa mengekang hawa nafsunya. Dia bisa mengekang hawa nafsunya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia mau beramal untuk mempersiapkan setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas, al-kayyis. Orang yang cerdas adalah orang yang dia bisa menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bermaksiat, kemudian wa amila lima ba'dal maut, kemudian mempersiapkan amal kebaikan setelah kematian itu datang. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang kemudian diajarkan oleh Islam dalam mensikapi sebuah penyakit. Apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dari penyakit ataupun sesuatu yang menyusahkan kita, maka hendaknya kita bersabar, kemudian berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita melewati perkara-perkara yang sulit tersebut mendapatkan jalan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya marilah kita selalu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir kita, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang baik, akhir yang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal حاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة